Sinar matahari terasa menyilaukan ketika Sania membuka mata dan menemukan Damian tengah berdiri menjulang di depan stand kaca panjang yang ada di dalam kamarnya. Sadar adanya pergerakan di atas ranjang, Damian yang sedang mengancingi kemejanya beranjak sebentar dari posisinya. Tangannya terulur, lalu dengan sigap ia pun menutup kembali gorden abu yang memang tadi sengaja dibiarkan sedikit terbuka di ruangan itu. Aku mengganggu tidurmu. Sania melihat ke arah tubuhnya sendiri dan terkejut saat ingatannya akhirnya kembali terkumpul tentang kejadian yang sudah ia lewati tadi malam. Damian melengkungkan sudut bibirnya ketika melihat wajah Sania yang mendadak berubah semerah kepiting rebus. Sudah ingat semua, Laki-laki itu membungkukkan tubuhnya lalu menarik dagu mungil Sania dengan satu cengkeraman kuat yang tak berniat menyakiti. Sania menahan nafas, ketika aroma woody dari parfum mahal Damian menyeruak indera penciumannya. Kau tidur seperti orang mati semalam, kata Damian. Sia merengut kesal sambil menyingkirkan tangan Damian. Aku kelelahan karena melayanimu, balas Sania. Damian malah terkekeh pelan. Setelah menikah, setiap malam kau harus melayaniku Sania, anggap ini sebagai adaptasi, ujar Damian. Wanita itu langsung melotot syok. Namun tawa Damian malah semakin terdengar keras. Aku hanya bergurau. Tapi kalau kau tidak keberatan melayaniku setiap malam, aku akan senang Sania, tambahnya. Laki-laki itu kembali sibuk bersiap di depan kaca stand. Memakai setelan serba hitam yang membalut tubuh liatnya. Damian terlihat sangat mempesona. Diam-diam Sania mengulas senyum. Pemandangan indah ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dia melilitkan selimut ke tubuhnya, lalu mulai berjalan pelan menghampiri laki-laki itu. Boleh aku membantumu memakai dasi? Tawar Sania. Damian meliriknya, lalu menghadapkan tubuhnya ke arah wanita itu. Kau bisa? Tanyanya. Sania mengangguk. Aku akan mencobanya, jawabnya. Tangan mungil itu mulai mengambil alih simpul dasi yang masih belum selesai. Dengan wajah serius, Sania mulai menyelesaikan kegiatannya. Ketika wanita itu sedang serius, Damian malah mengganggu konsentrasinya. Tangan laki-laki itu mulai jahil menggerayangi tubuhnya di bagian perut. Cek, jangan mengganggu. Sania menghentikan kegiatannya, lalu memberi tatapan galak yang justru memancing Damian untuk berbuat lebih jahil. Ujung selimut Sania ditarik cepat hingga benda itu akhirnya teronggok sempurna di bawah kakinya. Sania tersentak, lalu jeritan keras menggema memenuhi seisi kamar. Damian mendapat 2 cubitan keras di otot lengannya. Tapi bukannya kapok, Damian malah melanjutkan keisengannya. Kali ini ia mendorong cepat tubuh Sania, lalu menelentangkannya tepat di atas kasur. Tuan, panggil Sania. Jawab Damian. Nanti kamu akan terlambat pergi ke kantor. Sania memperingatkan. Damian mengangkat kepalanya, lalu menghela nafas dengan wajah yang terlihat masam. Sebenarnya aku masih ingin cuti. Tapi mendadak ada pekerjaan yang diberikan Tuan Darren. Dia menyuruhku mempersiapkan acara untuk pernikahannya di mansion, ujar Damian. Apa? Sania membelalak syok. Pernikahan. Dengan Bella. Sania menatap tak percaya. Damian hanya mengangguk. Bukankah waktu itu kamu bilang pernikahan mereka masih seminggu lagi? Sania masih ingat tentang pembicaraan Damian dan laki-laki itu saat ditelepon. Kebetulan dia mendengarnya waktu itu. Damian mengedikkan bahunya. Terserah Tuan Darren. Apapun yang dia inginkan, akan dia dapatkan tanpa pengecualian. Mungkin dia berubah pikiran. Mungkin ada sesuatu yang mendesaknya sehingga ia terpaksa memajukan pernikahan ini, jelas Damian. Sania mengerutkan alisnya. Bisa begitu ya? Tanyanya. Apa perlu kita juga menikah di waktu yang sama? Tanya Damian dengan wajah yang tiba-tiba berubah serius. Sania kembali membelalak syok.
Ya Tuhan, lama-lama dia bisa jantungan jika terus-terusan diserang seperti ini. Tindakan dan ucapan Damian sejak kemarin benar-benar di luar prediksinya. Jangan gila Tuan. Pekik Shania. Apa yang gila? Tanya Damian. Kita baru saja memulai semuanya, jawab Shania. Lalu apa masalahnya Shania? Damian mulai menyipitkan matanya. Kau ragu padaku? Tuduh Damian. Shania menggeleng cepat. Bukan begitu, bantahnya. Lantas, tanya Damian. Aku takut kau akan meninggalkanku di tengah jalan, cicit Shania dengan suara lirih. Tangannya bertaut gelisah di depan dada. Bukan tanpa alasan ketakutan itu ada. Sikap Damian kemarinlah yang membentuk prasangka buruk itu hadir di dalam pikiran Shania. Shania masih ragu, apalagi dia mendengar sendiri dari mulut Damian waktu itu. Damian bukan tipe laki-laki yang percaya pada ikatan pernikahan. Bodoh. Dari mana pikiran bodohmu berasal? Kau terlalu banyak memusingkan hal-hal yang tidak penting Shania. Bentak Damian. Shania hanya diam. Bibirnya mengatup rapat. Aku hanya takut semuanya tidak akan semulus yang ada di pikiranku, ujarnya pelan. Damian menghela nafas panjang, menjatuhkan tubuhnya di sebelah Shania, lalu menarik cepat wanita itu dalam pelukannya. Tidak ada yang mulus di dunia ini Shania. Apapun hal menyakitkan yang sudah aku katakan kemarin padamu, lupakan dan maafkan aku Shania, aku yang salah karena tidak menyadari perasaanku sejak awal. Dan mengenai ajakan menikah tadi, aku serius. Aku ingin membangun keluarga kecil denganmu. Tolong pikirkan baik-baik tawaranku ini, ucap Damian. Shania mengangguk pelan. Hatinya sedikit lega mendengar kalimat panjang yang baru saja diucapkan laki-laki itu. Aku mencintaimu, bisik Damian. Kecupan lembut ia berikan di pucuk kepala wanita itu. Aku juga mencintaimu Tuan, balas Shania. Shania mengeratkan pelukannya. Rasanya begitu nyaman berada dalam dekapan hangat laki-laki itu. Aku akan kembali sore, jangan kemana-mana dan jangan macam-macam. Aku memasang CCTV di rumah ini Shania, Damian memperingatkan dengan kedua matanya yang mengunci lurus netra coklat milik Shania. Shania tertawa. Aku tidak akan kabur, jawabnya. Wanita itu mengantar kepergian Damian sampai ke depan pintu kamar. Sebelum benar-benar pergi, Damian kembali mendekati Shania yang mematung, kali ini ia langsung menyambar bibir Shania dan menciumnya dengan penuh perasaan. Setelah puas menikmati kehangatan yang Shania punya, Damian akhirnya pamit. Terpaksa ia harus meninggalkan wanita itu sendirian di rumah. Damian melajukan kendaraannya, senyum samar terbit ketika wajah cantik Shania tadi terus menari-nari di dalam benaknya. Ah, ternyata ini yang sering membuat tuannya terkadang sering tertangkap senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Cinta memang bisa membuat orang lupa daratan. Sama seperti yang tengah Damian rasakan saat ini. Saking asiknya melamunkan wanita itu, Damian bahkan tak sadar mobilnya ternyata sudah memasuki pelataran mansion sejak tadi. 3 ketukan di samping kaca akhirnya membuyarkan keasikan Damian di atas jok mobilnya. Kenapa diam saja Damian? Liam membungkukkan tubuhnya saat kaca mobil Damian diturunkan. Terlihat dalam sana, Damian sedikit salah tingkah. Tidak ada. Oh ya, di mana Tuan Darren sekarang? Damian keluar dari mobilnya dan mulai berjalan ke arah taman samping mansion yang rencananya akan dijadikan tempat untuk acara pernikahan dadakan tuan besarnya itu. Beberapa mobil sudah terlihat berjejer rapi di depan pelataran. Sepertinya kesibukan mulai terlihat di tempat ini. Dia ada di dalam. Mungkin sedang bersama Nona Bella. Ini dadakan Dam, aku sudah menghubungi pihak wedding organizer semalam. Mereka sudah datang dini hari tadi. Semua sedang sibuk menyulap taman samping yang cukup luas, jawab Liam. Liam melirik arloji di tangannya. Kemudian ia menghela nafas berat.
Tuan hanya memberi kita waktu 1 hari penuh, karena besok acaranya dimulai pagi-pagi. Ini sedikit gila Dam. Semua orang benar-benar gugup sekarang. Mereka takut melakukan kesalahan untuk acara penting Tuan ini, keluh Liam. Damian malah tertawa senang mendengar keluhan teman sejawatnya itu. Kau seperti baru mengenal Tuan Darren saja. Jangan terlalu gugup. Semua pasti akan berjalan lancar selama kita melakukan semua sesuai perintahnya, ujar Damian. Damian kini sudah berdiri di taman belakang. Sebagian tempat itu sudah disulap sedemikian rupa menjadi tempat yang sangat indah. Hiasan lampu putih senada dengan bunga mawar berwarna sama tampak menghiasi sekeliling taman yang kini sudah berubah menjadi altar pelaminan. Senyum hangat terbit di bibir laki-laki itu. Dia menatap sekeliling dan sedikit terkejut saat mendapati seseorang yang sepertinya tak asing kini tertangkap jelas tengah berdiri di antara orang-orang yang tengah sibuk mempersiapkan semuanya. Tuan Geralt. Ternyata benar, Damian tidak salah lihat. Oh, hei Damian, Geralt berbalik dan melempar senyum hangat ke arahnya. Tuan Geralt, Anda di sini? Tanya Damian. Geralt mengangguk. Seperti yang kamu lihat, aku sengaja mampir karena ingin membahas soal tender besar dengan bosmu. Darren menyuruhku menunggu di ruang tamu, tapi aku penasaran karena melihat orang-orang sibuk di sini. Apa akan ada pernikahan besok? Geralt menatap Damian menunggu jawaban. Damian mengangguk, lalu mengajak Geralt untuk pergi dari tempat itu. Saya akan mengantar Tuan ke dalam mansion. Lebih baik Tuan menunggu Tuan Darren di sana saja, ujar Damian. Geralt hanya mengangguk patuh. Kau belum menjawab pertanyaanku Dam. Siapa yang akan menikah sebenarnya? Apa semua persiapan ini untuk puteri Darren yang bernama Amora? Tanya Geralt. Damian menggeleng. Bukan, ini untuk persiapan pernikahan Tuan Darren dan Nona Bella, jawabnya. Geralt yang baru saja sampai di ruang tamu mendadak menghentikan langkah kakinya. Tubuhnya menegang dan raut wajahnya berubah sangat syok. Ketika Damian berbalik dan hendak menatapnya, buru-buru Geralt menetralkan kembali ekspresinya yang sempat kacau. Ia menyunggingkan senyum sangat lebar demi menutup keterkejutannya itu. Wah, kabar yang sangat baik. Aku ikut senang Dam, ujar Geralt. Damian mempersilahkan Geralt untuk duduk. Saya akan memanggil Tuan Darren. Tunggulah di sini Tuan Geralt, kata Damian. Balas Geralt. Senyum Geralt hilang setelah punggung Damian menghilang dari pandangannya. Nafasnya kembali memburu dan netra legamnya menyorot tajam ke arah taman belakang tempat di mana semua orang sedang sibuk mempersiapkan semuanya. Bangsat, aku pikir setelah kejadian itu, hubungan Darren dan Bella akan merenggang. Tapi kenapa mereka malah memutuskan menikah secepat ini? Geralt mengetuk bibirnya sendiri dengan gelisah. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengacaukan pernikahan ini. Tapi apa? Geralt mendongakkan kepalanya sambil menghela nafas berat, mencoba mencari ide di tengah kebuntuannya. Lalu saat ia melirik ke arah para maid yang sedang berkeliaran di sekitar taman, satu ide gila akhirnya muncul di dalam kepalanya. Esme, kali ini kau tidak boleh gagal lagi, ujarnya. Aku tidak berani melakukannya Tuan, bagaimana jika ini gagal? Esme menatap takut pada sosok laki-laki bertubuh tinggi yang saat ini tengah menjulang di hadapannya. Malam yang sepi mengantarkan Geralt berkunjung ke rumah petak milik penari yang ia sewa beberapa hari yang lalu. Maka nyawamu kali ini tidak akan selamat Esme. Ini bukan penawaran, tapi perintah. Jangan lupa, aku sudah melunasi semua hutang-hutangmu pada pemilik klub. Jika kau berani macam-macam, maka adikmu. Ancam Geralt. Jangan libatkan adikku Tuan. Potong Esme buru-buru. Sungguh sial tak dapat ditolak. Esme tak mengira, keputusannya menerima pertolongan dari pria asing ini akan berbuntut panjang. Esme yang saat itu terlilit hutang ratusan juta pada pemilik klub di tempatnya bekerja, mendapat ancaman serius.
Jika dalam waktu dekat ia tak bisa melunasi hutangnya, maka adiknya Carrie akan diambil paksa dan dijadikan wanita penari sama seperti dirinya. Esme yang sudah mengalami pahitnya hidup sebagai pekerja malam di klub tentu tidak ingin adik semata wayangnya itu memiliki nasib yang sama. Apapun akan Esme lakukan untuk melindungi Carrie, meskipun pada akhirnya dia harus mengorbankan dirinya sendiri. "Jangan bawa-bawa adikku Tuan, aku mohon padamu," Esme bersimpuh tepat di bawah kaki Geralt. Laki-laki itu memicingkan mata, lalu tersenyum penuh makna saat melihat Esme sudah pasrah dengan keinginannya. "Kalau begitu menurutlah, dan ikuti apa yang aku perintahkan tadi," ujar Geralt. Geralt membungkukkan tubuh, sementara tangannya terulur demi menarik dagu mungil Esme agar mau mendongak ke arahnya. "Kau hanya perlu menyamar menjadi maid, akan ku siapkan semua yang kau perlukan. Tugasmu hanya satu. Memastikan semua penjaga meminum minuman yang sudah disediakan. Aku perlu melumpuhkan penjagaan di mansion agar tujuan utamaku menculik pengantin wanita esok bisa berjalan dengan mulus," jelas Geralt. Esme yang mendengar penuturan panjang laki-laki itu hanya sanggup meneguk ludah demi membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba terasa kering. "Kenapa Tuan ingin menculik pengantin wanita itu? Mengacaukan kebahagiaan seseorang hanya akan mengundang karma mengerikan Tuan," ujar Esme. Sadar ucapannya mematik kekesalan laki-laki itu, Esme buru-buru menundukkan kepalanya kembali. Tapi tertahan begitu Geralt jongkok dan menarik kembali dagunya dengan cepat. Wanita itu hanya bisa meringis saat tekanan di rahangnya kini turun mengarah pada batang lehernya. "Selain pembangkang, kau juga terlalu banyak bicara Esme. Selesaikan saja tugasmu, jangan ikut campur pada hal lain," bentak Geralt. Geralt menyentak tubuh Esme dengan kasar. Ia membetulkan jasnya dan mendengus sebal karena perkataan Esme barusan sesungguhnya sudah berhasil mengambil pengaruh cukup besar untuk ketenangannya. Mengacaukan kebahagiaan seseorang hanya akan mengundang karma mengerikan Tuan. "Cih, aku tidak percaya karma," lirih Geralt yang hanya dia sendiri yang bisa mendengar. Ucapannya terdengar begitu tenang, tapi tidak dengan raut wajahnya yang justru memperlihatkan hal sebaliknya. Esme berdiri ketika yakin posisinya sudah tidak terancam lagi. Dia hendak pergi dari kamar sempit itu tapi tertahan ketika kedua tangan Geralt melingkar cepat di atas kedua pinggangnya. "Mau kemana?" tanya Geralt. "Aku mau melihat adikku Tuan, aku takut dia bangun dan melihat kita," jawab Esme. Esme berusaha melepaskan kukungan pria itu, tapi gagal. "Saat aku masuk, pintu kamar adikmu terkunci dan lampu di kamarnya sudah mati, dia sudah tidur Esme," ujar Geralt. Geralt mendekatkan diri ke Esme, menariknya lebih dekat. Wajah Esme menegang, apalagi saat sadar bewibir itu hendak bergerak maju menyambar bewibirnya. "Tuan, Anda mau apa? Jangan gila. Aku tidak mau adikku memergoki kita," protes Esme. "Tidak akan ada yang memergoki kita Esme, selama kamu tidak teriak kencang-kencang," balas Geralt. Geralt mengangkat Esme dan membawanya ke sofa, lalu mendekat secara agresif. Esme menggeleng ketakutan. Netranya berlarian menatap pintu di belakangnya. Sadar apa yang dikhawatirkan wanita itu, Geralt bergerak maju, menindih tubuh Esme sambil berbisik pelan di samping telinga. "Aku sudah mengunci pintu. Kita main sebentar di sini Esme. Aku tidak tahan melihatmu," ujar Geralt. Dan pagi menjelang, barulah Geralt membuka matanya untuk pertama kali. "Jam berapa sekarang? Kenapa kau tidak membangunkanku Esme?" tanya Geralt yang langsung membawa tubuhnya duduk begitu ia melihat sinar matahari dari celah jendela kecil di ruangan itu. Esme yang baru saja muncul dari balik pintu kamar, hanya menoleh sesaat. Dengan gerak kaku, ia akhirnya memberanikan diri berjalan mendekat ke arah ranjang. "Tuan sangat kelelahan, aku tidak berani membangunkan tidurmu," jawab Esme sambil menyodorkan secangkir teh hangat yang dibawanya. "Prang!"
Satu hempasan keras, berhasil memecah cangkir menjadi kepingan berserakan di atas lantai. Esma tersentak, lalu bibirnya sedikit meringis ketika telapak tangannya yang terbuka tak sengaja terkena cipratan teh yang baru saja dilempar laki-laki itu. Stupid. Kau membuang-buang waktu, cepat bersiap. Aku tidak ingin rencana kita berantakan hanya karena kerjamu yang lamban. Tekan Gerald dengan manik mata mengancam. Bibirnya gemetar, tapi Esma tak bisa menolak keinginan laki-laki itu. Semua sudah diatur sedemikian rupa. Esma benar-benar hanya tinggal membawa tubuh ketika Gerald mengajaknya pergi ke tempat acara pernikahan berlangsung. Sementara itu, di salah satu sudut kamar di bangunan mansion milik keluarga Alonso, Bella tengah bersiap, dengan Amora yang berdiri manis di sebelahnya. Ayahmu adalah pria paling nekat yang pernah aku kenal, Mor. Ini namanya jebakan Batman, tahu? Keluh Bella. Pesta pernikahan yang dipersiapkan sedemikian rupa membuat Bella tak bisa berkutik lagi. Darren tak memberikannya celah untuk menolak pinangannya kali ini. Amora tak berhenti tertawa sejak pagi. Membantu Bella bersiap sambil mendengar ocehan sahabat yang sebentar lagi akan naik pangkat menjadi ibu sambungnya. Dunia terasa lucu bukan? Terima saja Bella, ayah memang sudah tergila-gila padamu, jangan tolak lagi, atau nanti dia bisa tambah nekat. Ujar Amora. Bella mengulas senyum, yah. Sejujurnya ada rasa bahagia yang tak bisa ditutupi. Bella mengulas perut buncitnya yang saat ini tertutup rapi gaun pengantin. Menghitung menit, sebentar lagi dia akan resmi menyandang gelar Ni Alonso. Sesuatu yang bahkan tak pernah Bella pikirkan akan ia dapatkan dalam hidupnya. Bersanding dengan salah satu pria paling berpengaruh di kota ini. Pria yang pada awalnya hanya berniat menjadikannya budak simpanan, siapa sangka hubungan mereka pada akhirnya malah akan berakhir di pelaminan. Bella, kamu udah siap? Usapan lembut tangan Amora di belakang punggung, menyentak Bella dari lamunannya. Bella mengangguk dengan seulas senyum manis yang tersungging di bibir. Mengenakan gaun pengantin dengan model pinggang mengembang, membuat penampilan Bella hari itu terlihat sangat cantik dan elegan. Rambut panjangnya disanggul cantik dengan gaya ikat mawar hasil karya tangan Amora. Ayah sangat beruntung mendapatkanmu, Bella. Tolong jangan pernah bosan mendampinginya. Walaupun terkadang sifatnya memang suka menyebalkan, tapi aku tahu dia sangat mencintaimu, ucap Amora sambil mengulurkan tangannya ke arah Bella. Bella mengangguk lalu menyambut uluran tangan itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak akan pernah bosan Amor. Ayahmu adalah hidupku, jawab Bella. Keleh, jangan sampai ayah dengar, bisa besar kepala nanti dia, protes Amora. Bella malah tertawa puas mendengar protes sahabatnya itu. Betapa beruntungnya Bella, menemukan Amora dan Darren di tengah kehidupannya yang semrawut. Mereka memberikan kebahagiaan dalam bentuk keluarga yang sesungguhnya. Di tengah obrolan seru menuju altar pelaminan, keduanya luput memperhatikan sekitar. Keadaan di dalam rumah sangat sepi berbeda dengan taman belakang yang ramai tamu undangan. Suara derap langkah terdengar mendekat pasti dari arah belakang. Bella yang pertama kali menyadari hendak menolehkan wajah, tapi gerakannya langsung tertahan ketika sebuah tangan besar tiba-tiba menarik cepat tubuhnya dan membekap mulutnya yang hendak berteriak. Wangi menyengat menipiskan kesadaran Bella, sayup-sayup sebelum semuanya berakhir gelap, Bella masih bisa mendengar teriakan sahabatnya Amora yang memanggil lantang namanya. Lalu teriakan wanita itu pun ikut redup seiring suara gebukan kencang terdengar menghantam keras di sekitarnya.